Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan seorang pemabuk di jalanan New Orleans, tetapi dia tiba-tiba dibawa pergi oleh unit taktis FBI yang sekarang sedang menunggu beberapa perampok yang telah mereka tunggu lama untuk ditangkap karena mengira mereka ingin merampok toko berlian. Di sisi lain, geng yang dipimpin oleh Wells dan rekan-rekannya bernama Vincent dan Riley menunggu peretas mereka bernama Hot untuk membobol kamera keamanan. Will menerima telepon dari istrinya dan berbicara dengan putrinya yang sangat dia cintai saat mereka mengeluh bahwa Hot butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Hot mengkonfirmasi bahwa itu sudah selesai karena FBI mendengarkan semuanya. Di sisi lain, agen FBI bernama Harlan menuju ke toko mainan, sementara Will membukanya untuk masuk bersama Vincent dan memulai persiapan mereka. Terlihat Riley sedang melarikan diri bersama Hot saat FBI tim Harlan tampak bingung karena tampaknya perampokan itu mudah, namun dia lihat terasa sulit untuk dilakukan Will. Will dan Vincent meraih ke dalam untuk mulai mengebor berangkas dan membukanya saat FBI sedang menuju ke sana untuk menangkap mereka. Will membuka berangkas itu, tetapi ketika FBI memasuki toko berlian, mereka tidak menemukan seorang pun di sana dengan berlian yang ternyata masih ada. Will dan Vincent kini berada di dalam berangkas tempat mereka menemukan emas dan juga uang. Polisi kini berada di toko mainan saat Will mengamasi 10 juta dolar agar mereka bisa pergi. Hingga pada akhirnya FBI kini menyadari bahwa mereka ternyata telah merampok bank. Saat Will dan Vincent juga kabur, FBI bergerak ke pintu depan bank meskipun mereka agak terlambat keluar. Vincent menabrak petugas kebersihan dan ingin menghabisinya, yang menimbulkan ketegangan antara Vincent dan juga Will. Yang mana di sini Vincent tidak sengaja menembak kakinya sendiri dan kemudian dibawa Will segera ke mobil van pelarian. Namun Will bergerak kembali untuk mengambil uang yang tertinggal, tetapi Hart malah menyetir meninggalkan Will yang ditemukan polisi dengan tangan kosong. Tetapi dia melawan mereka dan mencuri mobil mereka untuk melarikan diri. Polisi telah mendapat laporan tentang insiden tersebut dan kini mereka mengejarnya melalui tempat parkir dengan agen Harlan yang berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Will hampir menabrak seorang wanita di dalam mobil, tetapi langsung berhenti untuk lari ke sisi lain. Mereka mencobanya menempatkannya di jalan buntu, tetapi dia berhasil melompat dan bergerak keluar untuk melanjutkan, tetapi malah menemui jalan buntu. Polisi kini menangkapnya karena dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia pun memutuskan untuk membakar uangnya dan menyadari bahwa mereka tidak akan menangkapnya dalam waktu lama tanpa bukti kejahatannya. 8 tahun kemudian, Will keluar dari penjara setelah menjalani hukumannya. Dan ketika bus tiba, dia membeli boneka untuk putrinya sebelum agen FBI Harlan datang untuk menjemputnya bersama mereka karena ia berpikir bahwa ia masih memiliki uang yang dicurinya itu. Harlan memberitahu Will bahwa istrinya menceraikannya 4 tahun yang lalu, sementara Harlan memberitahu Will bahwa rekannya Vincent sudah meninggal. Where you left off? That's all behind me now. If you got caught with that money, you'd be looking at it. I thought you were gonna get that, much like a squirrel. Ia memberitahu Will bahwa Vincent bergabung dengan geng yang menyebabkan kematiannya saat Will tiba di apartemen lamanya, di mana ia menemukan putrinya bernama Allison. Allison menyerahkan sebuah paket yang ditinggalkan untuknya dan bertanya apakah mereka bisa bicara sebentar. Mereka lalu pindah ke kafe tempat Will mencoba menjelaskan kepadanya, tetapi nampak ia kehabisan kata-kata. Ia mendapat kertas yang dibacanya yang mengatakan bahwa ia tidak pernah untuk memilih jadi penjahat, dan hal itu terjadi adalah karena faktor keadaan. Will mengatakan bahwa ia sekarang telah berubah dan ingin fokus padanya, tetapi Allison hanya pergi tanpa berpikir saat ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke sesi psikiaternya.
Mereka kemudian berpisah setelah Allison memanggil taksi dan kemudian meninggalkannya dengan boneka yang usianya sudah tidak 7 tahun lagi itu. Not 7 anymore. Scene kemudian pindah ke bar tempat Riley yang merupakan mantan rekannya saat mengampok dulu yang sekarang bekerja di bar, yang kini nampak gembira bertemu Will lagi. Riley memberinya minuman saat mereka duduk untuk berbicara dengannya dan menceritakan tentang kematian Vincent. Tak lama kemudian Will menerima telepon dari paket yang diterimanya dari Allison, yang ternyata itu adalah Vincent yang dia duga telah meninggal. Vincent mengatakan bahwa ia telah menghabiskan 8 tahun menunggu bagiannya dari 10 juta dolar yang dulu mereka dapatkan, karena ia bahkan telah mengubah identitas dan namanya. Dia menyalahkan Will atas insiden yang terjadi pada malam sebelumnya. Tetapi ketika Will mengatakan dia membakar uang tersebut, Vincent mengatakan kepadanya bahwa dia tidak percaya dan mengungkapkan telah menculik Allison dan dia menginginkan uangnya dengan segala cara. Rupanya Vincent telah menyamar sebagai tukang taksi dan merencanakan semua ini. Sekarang Will memiliki waktu 12 jam untuk menyelamatkan putrinya dari Vincent yang sekarang jadi psikopat, karena dia berjanji akan menghabisinya jika Will gagal memberinya uang. You touch her and I'll heard what I just said on you. Di sisi lain, FBI masih melacak Will saat Vincent mengemudikan taksi ke gudang dan bergerak untuk membius Allison. Will menerima telepon Vincent lagi dan dia memberitahu Vincent bahwa uang itu ada di pengacaranya di Tuscaloosa dan dia membutuhkan waktu 24 jam untuk mendapatkannya. Vincent hanya memberinya waktu 12 jam karena dia mengatakan akan melacaknya karena dia membutuhkan uang tersebut. Setelah itu, Vincent membuat bagasi taksi kedap suara saat Will berlari untuk membeli telepon baru dan kemudian pindah ke stasiun kereta api di Tuscaloosa dan memasuki kereta tempat dia meninggalkan telepon yang dikirim oleh Vincent saat meneruskan panggilan. Allison sekarang berada di bagasi taksi dengan Vincent yang mengemudikan taksi sementara Will bergerak untuk menemui agen Harlan guna memberitahunya tentang situasi tersebut. Tetapi Harlan yakin Vincent sudah meninggal walaupun Will berusaha membenarkannya. Smash. As prince of the time. Will help, guys. Berikutnya setelah melacak telepon saat Allison mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang pria menaiki taksi dengan secara paksa. Allison berinisiatif untuk merobek dudukan spons untuk meraih pria di dalam taksi yang kini tengah berbicara dengan Vincent yang tampaknya tidak tertarik. Allison berusaha keras untuk meraihnya tetapi gagal karena Vincent marah dan memukul pria itu serta menyeretnya keluar dari taksi untuk meninggalkannya terluka di jalan. The French prison pirates, gypsy. Allison melihat telepon bergetar dan mencoba meraihnya karena polisi kini telah menemukan bahwa Will sedang menelusuri alamat Hoyt di komputer mereka dan pergi untuk pindah ke lokasi yang sama. Hoyt sekarang kembali ke tempatnya, tetapi dia menemukan Will di dalam yang menanyainya tentang Vincent. Dan dia berbohong pada awalnya bahwa dia sudah mati, tetapi kemudian mengakui bahwa dia hanya menjatuhkan tasnya. Dia menanyakan keberadaan putrinya dan Hoyt mengungkapkan bahwa Vincent mengendarainya di bagasi mobil. Dia mengungkapkan bahwa setelah Will ditangkap, Vincent menjadi sakit mental dan menyalahkan Will atas semua yang terjadi. Sementara itu FBI telah tiba di tempat Hoyt hingga menyebabkan perkelahian antara Will melawan Hoyt. FBI bergerak maju karena Will masih berjuang melawan Hoyt yang mencoba menembaknya hingga koit. Tetapi saat dia membuka pintu, FBI menembaknya hingga tewas saat Will keluar dan melarikan diri. Dia melompat ke atap lain saat FBI mengejarnya sambil menembak dan dia melompat ke hutan tua dan melarikan diri kembali ke jalan di mana dia jatuh ke dalam taksi dan mengingat taksi yang sama yang ditumpangi oleh putrinya. Dia naik taksi saat Allison mencoba mengirim SMS ke 911, tetapi mobil itu berhenti untuk menggagalkan rencananya. Di sisi lain, seorang petugas lalu lintas menyuruh Vincent berhenti karena lampu belakang taksinya yang tidak menyala. Dia mendekatinya untuk meminta SIM dan juga STNK-nya. Saat Allison ada di dalam, berteriak minta tolong, dan saat petugas itu pergi, dia mendengarnya dan menyuruh Vincent untuk membuka bagasi. Namun Vincent dengan cepat langsung menembak petugas itu hingga meninggoy. Sir, you mind coming around? Not good. Really don't give a damn. Saat berbalik, Allison rupanya telah melarikan diri dari bagasi dan Vincent mengejarnya untuk membiusnya lagi. Setelah dia mengacak-acak jalan buntu dan kemudian mengembalikannya lagi ke bagasi taksi. Remember me? People know that's what are you looking at?
Will menyuruh pengemudi taksi yang dibajaknya untuk menelepon operator karena dia ingin melacak sinyal taksi Vincent. Setelah menanyakan detailnya dengan menggambarkan karakter yang berkaki satu, Will mendapatkan semua yang dia butuhkan dan menyeret supir itu keluar untuk mengendarainya secepat mungkin karena sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk pergi ke Tuscaloosa. Vincent kembali memanggil dan memberitahu dia bahwa Allison akan meninggoy, yang kemudian mendorong Will untuk memberitahu dia bahwa dia akan mendapatkan uang itu kembali dengan cara lamanya yang tak lain adalah merampok. This cabaret is back. You're higher on this one. That's for you. You really don't know. We're going back. Di sisi lain, para agen masih mencari Will, yang saat dia terus berlari melewati kerumunan Mardi Gras untuk memanggil Riley untuk bertemu di tempat biasa mereka. Dia bertemu Riley yang dia beritahu bahwa Vincent masih hidup dan telah menculik Allison. Vincent's alive. He wants $10 million. Ia memberitahu Riley bahwa ada emas di berangkas pada perampokan terakhir dan ia ingin Riley membantunya merampok emas tersebut. Agen Harlan tiba di kantor taksi dan ia melihat berkas Vincent untuk mengkonfirmasi bahwa ia masih hidup. Sementara itu, Will bersama Riley bersiap untuk perampokan dan mereka mulai menyiapkan segalanya dan bergerak menyusuri terowongan saat Will mengukur jarak. Ia mulai memotong di bagian bawah saat agen Harlan juga sekarang curiga di mana Will akan mendapatkan uang. Will mulai melelehkan emas saat jatuh ke air untuk mendinginkannya dan dia hanya punya waktu 5 menit sebelum alarm aktif. Dan ketika Harlan telah mengetahui tentang alarm tersebut yang telah aktif, mereka pun segera langsung berlari ke bank. Riley sedang mengemasi emas sementara Harlan dan timnya membuka berangkas. Tetapi saat mereka masuk ke dalam, Will dan Riley sudah keluar dan mencuri emas yang mereka muat ke sebuah truk untuk dipindahkan. I was bored. Beberapa petugas melaporkan tersangka dan tim menunggu untuk menangkap Will. Tetapi sebaliknya mereka malah ditipu dan mendapati Riley sendirian dengan boneka saat Will berkendara ke arah lain untuk bertemu Vincent. It's here now. Vincent menarik Allison keluar dan menelepon Will yang mengonfirmasikan kepadanya bahwa ia memiliki emas tersebut dan berbicara dengan Allison sebagai bukti bahwa anaknya itu masih hidup. I'm gonna be there. FBI juga melacak pergerakan Vincent dan mencari tahu tempat mana yang paling sering ia kunjungi untuk tempat pertemuan yang adil. Will bertemu Vincent di malam hari dan meminta Allison sebelum pindah ke truknya untuk membawa emas bagi Vincent yang sekarang tampaknya belum puas karena ia ingin membalas dendam atas apa yang terjadi 8 tahun lalu dengan berencana ingin membakar Allison. Will melompat untuk melawan dan menghentikannya dari menyalakan mobil, meskipun Vincent menembaknya dan berhasil membakar taksinya. Perkelahian di antara mereka pun terus berlanjut. Vincent terbakar saat Will duduk di dalam taksi dan menjatuhkannya, membawa taksi ke dalam air untuk mendinginkannya dan menyelamatkan Allison. Ia mulai berjuang membuka bagasi, tetapi Vincent muncul lagi untuk mencekiknya. Tetapi ia berhasil melawan dan menyelamatkan Allison. Namun Vincent lagi-lagi muncul, yang kemudian langsung dihabisi Will dengan menggunakan sebatang linggis, mendorongnya masuk ke dalam bagasi taksi, yang kemudian akhirnya tenggelam. Allison kini bersama Will yang terluka saat akhirnya sebuah helikopter datang dan kemudian menyelamatkan mereka. Harlan yang telah menjemputnya itu memastikan pertanyaan Allison bahwa ayahnya tidak akan ditangkap karena dia telah memberitahu mereka bahwa Vincent masih hidup dan memang benar putrinya telah diculik. Vincent Kinsey stole that goat. Kemudian Riley bersama Allison dan mereka berkendara untuk bertemu dengan Will yang alhamdulillah ternyata masih hidup meskipun FBI nampak ini masih mengawasinya. Will yang tahu hal itu kemudian berpura-pura memegang potongan emas yang rupanya tertinggal sedikit di mobil Riley. Dia berbicara dengan Riley sebelum ia berpura-pura melemparkan emasnya itu ke dalam air, yang mana sebenarnya yang Will lemparkan adalah sebatang batu nanas, dan meninggalkan emas yang asli tetap berada di atas meja. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Got Jack. Don't throw it. No. Keep it. Sell it. All right. Oh, thank you, Will. What would you do?